Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ahmad Rafiq selaku dosen mata kuliah Semantik Al-Quran yang kami hormati. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan sedikit pemahaman kami, sedikit paparan yang telah kami cerna dalam buku Relasi Tuhan dan Manusia pada bagian sistem Al-Quran dan sistem pasca Al-Quran. Dalam pembahasan sistem Al-Quran dan sistem pasca Al-Quran, yang pertama adalah Islam menghasilkan banyak sistem pemikiran yang berbeda pada periode pasca Al-Quran, seperti ajaran teologi, hukum, teori politik, filsafat, dan tasawuf. Bila kita menuju pada tahap perkembangan ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, masa kebudayaan Islam klasik, maka kita akan menjumpai suburnya sistem konseptual yang relatif independen. Artinya konsep yang subur, dengan kata lain, Islam menghasilkan banyak sistem, termasuk teologi, hukum, teori politik, filsafat, maupun tasawuf. Yang kedua, sistem pasca Al-Quran hanya dapat tumbuh dan berkembang pada tanah yang telah dipersiapkan oleh bahasa wahyu. Apa maksud dari ini? Bahwasanya dalam memandang kosakata Al-Quran yang luar biasa, bahkan tiada taranya, sebagai bahasa wahyu ilahi, wajarlah semua sistem pasca Al-Quran sangat terpengaruh oleh kosakata Al-Quran. Artinya, segala sistem baik teologi, hukum, teori politik sangat terpengaruh oleh kosakata Al-Quran. Yang ketiga, 3 sistem pokok untuk menyebutkan beberapa sistem semantik pasca Al-Quran. Artinya dalam pembahasan sistem Al-Quran dan sistem pasca Al-Quran ada 3 bahasan yang menjadi poin utama dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu teologi, yang kedua filsafat, dan yang ketiga tasawuf. Masuk yang pertama adalah teologi. Teologi merupakan salah satu sistem paling terpercaya dan paling setia pada kosakata Al-Quran. Dalam buku kita melihat bahwasanya ada paparan mengatakan pemikiran teologis mulai berkembang di kalangan orang-orang Islam, sebagian karena pengaruh Yunani. Namun sebagian besar dan terutama sekali sebagai pertumbuhan alamiah yang diperlukan oleh kondisi sejarah yang berubah. Artinya, teologi ini merupakan pokok utama dari semua konseptual yang tumbuh pada periode Islam klasik. Kemudian, ketika kita berbicara teologi, tentu kita akan melihat bagaimana material teologi tersebut. Bahwasanya material teologi hampir seluruhnya berasal dari Al-Quran. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, artinya semua kosakata, semua sistem pasca Al-Quran itu berpegang teguh, setidaknya sangat terpengaruh oleh kosakata Al-Quran. Kemudian di sini hanya akan saya sedikit tambahi bahwa Al-Quran itu adalah sebagai deskripsi sederhana yang harus diartikan secara naif, sebagaimana adanya tanpa direkayasa. Di dalam teologi, prinsip pemahaman yang sederhana dan tidak direkayasa ini tidak lagi terjaga keutuhannya, karena bagi para teolog, semua konsep dalam bentuk ini mewakili sedemikian banyak manifestasi sifat Tuhan itu sendiri, yakni dengan kata lain, semua sifat-sifat ilahiyah yang merupakan sifat hakiki dari esensi ilahiyah. Hal ini bermakna bahwa konsep Allah sekarang dipahami dengan istilah esensi atau zat dan atribut atau sifat, sehingga sekali lagi ini bermakna
bahwa para teolog sekarang dalam cara berpikir mengasimilasi cara berpikir khas Yunani yang cenderung menafsirkan keseluruhan dunia, wujud dan eksistensi dari segi esensi dan juga atribut. Misalnya di dalam Al-Quran Tuhan berbicara kepada manusia. Nah, tetapi sama sekali tidak berbicara bila dilihat berdasarkan sifat Allah. Bahkan tidak ada petunjuk sedikit pun bagi interpretasi semacam itu. Sedangkan dalam teologi, firman atau kalam merupakan salah satu sifat ilahi yang paling penting. Nah, ini tentu saja bukan merupakan pendekatan Al-Quran dan konsep tentang Tuhan itu sendiri bila dipahami dengan cara ini sebagai suatu esensi transendental yang berlawanan dengan atributnya, bukan lagi konsep Al-Quran dalam bentuk aslinya. Kemudian sistem mistik sangat mempengaruhi bahkan konsep sentral tentang Allah. Beberapa pokok perbedaan penting perlu kita perhatikan dalam hubungan ini, tetapi di sini cukuplah untuk membicarakan secara singkat sistem yang sangat mencolok dan sangat menentukan dalam semua sistem non-mistik maupun dalam Al-Quran itu sendiri. Allah secara epistemologis hanya bisa menjadi objek ilm, dengan kata lain Tuhan hanyalah dapat dikenal sebagai objek tidak langsung. Manusia tidak diperkenankan untuk mendekati Tuhan terlalu dekat. Nah, di sini tidak terjadi keakraban. Dalam pengertian hubungan personal langsung, tentu saja Tuhan menampakkan dirinya sendiri, tetapi Dia melakukan itu hanya melalui tanda-tandanya. Dan dari pihak manusia, diperkenankan untuk mengetahui Tuhan hanya melalui ayat, yakni objek-objek dan peristiwa alamiah yang dapat dipahami sebagai tanda-tanda yang sangat banyak menjadikan sebuah petunjuk, yaitu petunjuk kebaikan, keagungan, dan kekuasaan ilahi. Jelas sekali bahwa hal ini mengubah segala sesuatunya, tidak saja konsepsi tentang sifat manusia dan psikolog manusia yang sepenuhnya mengalami transformasi, tetapi juga konsep tentang Tuhan itu tentunya juga harus berubah dalam struktur semantiknya karena dijadikan objek makrifah. Sedangkan dalam sistem non-mistik, ia hanyalah merupakan objek ilmu. Secara semantik, kita dapat menggambarkan situasi ini dengan mengatakan bahwa makna relasional kata Allah itu bervariasi tergantung pada objek mistik ma'rifatnya atau sebagai objek ilmu manusia normal. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ialah sistem filsafat. Pada sistem ini kita akan menemukan sebuah transformasi semantik yang sama, namun terdapat beberapa titik perbedaan dari sistem pasca Al-Quran yang lain. Seperti sistem teologi yang tetap setia menggunakan kata dan konsep Al-Quran yang asli, maka dalam sistem filsafat ini menggunakan langkah yang berani ke arah Arabisasi sistem asing. Persoalan ini dapat dilihat dalam penggunaan istilah kunci Islam seperti penggunaan kata Allah, kata wahyu, kata nabi, akal, dan lain-lain. Para filsuf, baik itu mereka yang berasal dari Arab maupun non-Arab, menggunakan bahasa Arab sebagai alat intelektual dalam berpikir dan juga menulis. Di satu sisi, mereka berjuang untuk membangun suatu kosakata baru dalam bahasa Arab yang mana nantinya akan mampu mengungkapkan gagasan-gagasan dan konsep Yunani secara tepat. Namun, di sisi lain mereka juga berusaha berpegang pada tradisi Al-Quran. Nah, dari sinilah muncul sifat khusus makna relasional yang timbul di sekitar istilah-istilah Al-Quran. Selanjutnya kata muslim dan kata kafir, yang mana kedua kata ini mengalami perubahan konotasi atau perubahan makna karena terjadinya perubahan satu sistem ke sistem lainnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kedua kata ini merupakan kata yang berpasangan atau berlawanan di dalam Al-Quran. Namun apabila kita lihat kembali kepada sistem masa pra-Islam, kedua kata ini bukanlah merupakan kata yang berpasangan. Kedua kata ini tidak memiliki konotasi yang religius dan juga hubungan hakiki antara keduanya.
Lalu sebenarnya apa makna muslim dan apa makna kafir pada masa para Islam tersebut? Pada masa para Islam, makna muslim itu dimaknai sebagai seseorang yang memberikan sesuatu yang berharga kepada orang yang memintanya, sedangkan makna kata kafir itu dimaknai orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang tidak menunjukkan rasa terima kasihnya kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu sistem Al-Quran, kedua kata ini, kafir dan muslim, diletakkan pada satu medan yang satu, yaitu iman, yang mana kata-kata kafir itu diletakkan di sisi negatif, sedangkan kata-kata muslim pada sisi positif. Pada medan yang baru ini, kata-kata kafir atau al-kufr itu berlawanan dengan kata-kata iman secara kontradiktif, sedangkan Islam atau muslim dan iman itu merupakan sebuah konsep yang mana keduanya ini saling melengkapi satu sama lainnya. Nah, di dalam Al-Quran, titik beratnya terutama pada perlawanan kontradiktif antara iman, Islam, dan kafir. Hal ini secara tepat mencerminkan sebuah kenyataan, sebuah kejadian yang telah terjadi pada awal periode Islam, yang mana pada saat itu Nabi dan sejumlah pengikutnya berjuang keras untuk menegakkan agama Islam dan harus berperang untuk melawan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau menerima ajaran baru tersebut. Nah, pada hakikatnya peperangan ini ialah peperangan antara orang-orang kafir dan orang-orang muslim, yang mana pada situasi tersebut seseorang diharuskan untuk memilih apakah ia memilih Islam atau memilih kafir. Kemudian Islam berada pada keadaan yang berlawanan dengan iman, dan keduanya jelas dibedakan antara keduanya. Islam didefinisikan sebagai langkah pertama untuk menuju kepada iman, suatu tahap di mana keyakinan belum menembus ke dalam hati. Dan perlu diketahui bahwa definisi Islam ini diberikan secara eksplisit untuk menyebut orang-orang Badui yang pada masa itu masih angin-anginan dalam urusan agama. Keadaan ini tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran, melainkan di dalam hadis pun ada. Pada dasarnya, dua kata yaitu muslim dan mukmin digunakan untuk menyebutkan seseorang yang telah memilih jalan yang lurus berdasarkan petunjuk ilahi sehingga ia terbebas dari hukuman di neraka kelak. Dengan istilah lain, kedua kata tersebut yakni muslim dan mukmin memiliki makna yang berlainan dan dinyatakan sebagai seseorang yang percaya kepada Tuhan atau seseorang yang berserah diri kepada Tuhan. Hal ini dapat dikatakan dua aspek konseptual yang berlainan tentang satu orang yang sama. Sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa perbedaan iman dan Islam jauh kurang penting dibandingkan dengan pertentangan kedua konsep yang berkaitan dengan kufur. Pertentangan ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islam yang baru lahir pada masa itu. Perbedaan antara muslim dan kafir sekalipun secara lahiriah sama, namun tidak membawa makna yang sama. Hal ini terjadi lantaran perubahan situasi kultural yang dialami oleh masyarakat Islam itu sendiri. Islam sebagai suatu agama yang telah lama dibentuk di tanah Arab yang pada masa itu mayoritas memeluk agama Islam. Di dalam sistem Islam yang modern ini, pada dasarnya tidak perlu menekankan pertentangan antara muslim sebagai monoteis dan kafir sebagai politeis. Hal ini muncul pertentangan konsep baru yang menyita perhatian para pemikir. Munculnya Kharijiyah atau sekte Khawarij membawa perbedaan dasar antara muslim dan non-muslim ke tengah-tengah dunia Islam. Pada hakikatnya, persoalan tersebut sudah tidak menyangkut perbedaan antara monoteis Islam dan musyrik, melainkan perbedaan monoteisme dalam Islam itu sendiri. Karena menurut pandangan Khawarij, apabila seorang muslim melakukan dosa besar, maka ia tidak dianggap muslim lagi, melainkan menjadi kafir sehingga dibenarkan untuk dibunuh. Ini merupakan unsur bahaya dalam Islam karena konsep pendosa besar itu dapat berubah-ubah sehingga bisa mencakup apa yang tidak disukai seseorang. Sebagai contoh, hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kumpulan hadis sahih yang berbunyi, seseorang yang menafsirkan Al-Quran berdasar pendapat sendiri tanpa didasari oleh pengetahuan, sesungguhnya ia adalah kafir.
Dari paparan di atas, dapat kita bayangkan bahwa tuduhan tersebut telah dilancarkan secara bebas, bahkan dilakukan atas nama Nabi. Jadi saya akan membahas tentang kata-kata kafir yang nanti akan berpengaruh terhadap kata-kata muslim. Jadi jika dilihat secara historis, pada zaman dahulu itu seluruh orang Islam, seluruh orang yang memeluk agama Islam itu disebut sebagai muslim. Nah, sedangkan kafir itu adalah orang yang memeluk selain agama Islam, tetapi kata kafir ini berasal dari umat Islam. Jadi umat Islam itu menyebut kafir itu sebagai orang yang tidak memeluk Islam. Kemudian pembicaraan mengenai kafir dan muslim itu mengantarkan kita menuju pembahasan iman. Nah, sebenarnya masalah pokok tentang iman itu adalah apa, berapa, dan bagaimana sih agar tersusun konsepnya. Nah, kemudian pertanyaan seperti ini itu sebenarnya bisa dijawab melalui usaha analisis konseptual, yaitu dalam hal ini jawaban dari Asy-Syafi'i ini mewakili pertanyaan tersebut, yaitu iman adalah membenarkan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Meskipun ada beberapa pendapat juga yang lain mengenai iman, namun Asy-Syafi'i ini telah jawaban yang dinilai lebih tepat seperti itu. Ada pula aliran yang ekstrim, itu mereka berpendapat bahwa iman itu didefinisikan berdasarkan pengakuan ucapan atau perkataan. Jadi hal ini itu seakan memberikan contoh bahwa seseorang yang kufur atau tidak memiliki kepercayaannya di dalam hati, tetapi dengan mudahnya ia mengungkapkan keimanan ya melalui lisannya itu, maka ia dianggap beriman, padahal sebenarnya di hati mereka mungkin mereka tidak beriman. Maka akan muncul seakan contohnya seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan membedah kata Islam. Nah, ada pun perbedaan pendapat tentang iman dan Islam. Nah, secara umum emang Islam itu terdiri dari 5 pilar keimanan atau yang biasa disebut sebagai rukun iman. Maksud saya rukun Islam yang ada 5 itu. Nah, kemudian melihat pemaknaan tersebut berarti itu mengkombinasikan konsep keimanan dan konsep kewajiban pokok dalam Islam. Nah, secara semantik, kata Islam itu berarti membentuk medan yang kecil namun khas dan dikelilingi oleh iman dan kata lainnya. Kemudian jika dilihat dari konsep semantiknya, yang perlu digarisbawahi adalah menentukan struktur konkret kata. Jadi contohnya seperti sebelumnya ya, ada pendapat tentang kata al-ilm yang artinya itu pengetahuan berdasarkan kesimpulan,
kemudian ada lagi nanti pengetahuan berdasarkan apa-apa, seperti itu. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi itu dari kata al-im yang berarti pengetahuan, itu adalah persoalan dari mana pengetahuanmu, dari mana al-ilmu itu, munculnya al-im itu. Kemudian persoalan tersebut akan mudah dipahami jika mengingat tentang pendapat tadi yang mengatakan bahwa pengetahuan berdasarkan kesimpulan. Karena pengetahuan berdasarkan kesimpulan tersebut secara definisinya itu merupakan sedikit pengetahuan yang diperoleh dan sesuatu yang ditimbulkan oleh beberapa data yang ada. Jadi pengetahuan itu muncul itu berdasarkan berdasarkan data yang diperoleh.